Ya, selamat datang di channel saya Mantra. Kali ini saya ingin meng-share bagaimana sih cara membersihkan pen brush ya. Pen brush yang saya pakai ini Iwata HPCH. Umurnya lebih dari 5 atau 7 tahun sepertinya ya teman-teman. Bagaimana caranya saya menjaga performa pen brush saya supaya awet. Nah, pertama-tama kita siapkan 2 buah pen brush. Kenapa 2 buah pen brush? Alasannya ini adalah trik saya bagaimana sih caranya supaya pen brush itu tidak mudah rusak. Oke, kali ini perhatikan dan simak baik-baik ya teman-teman. Pertama-tama kita buka dulu kap belakangnya atau tutup dari pen brush tersebut. Ya, untuk video lengkapnya silahkan disimak baik-baik ya teman-teman. Yang saya bersihkan hanya belakangnya saja. Yang bagian depan itu saya paling anti ya. Alasannya kalau tidak macet saya tidak pernah buka. Soalnya sangat riskan sekali. Nah, kita lihat, perhatikan caranya. Nah, di sini ada coupler atau pentil ya teman-teman. Nah, pentil ini juga wajib ini. Kalau enggak kita akan keras makainya. Perhatikan baik-baik. Nah, untuk nozzle depan itu jangan teman-teman ya. Jangan sampai dibuka dulu kalau saya. Jadi untuk belakangnya saja. Kita cukup memberikan thinner kepada pen brush yang satu lagi. Lihat, perhatikan baik-baik. Nah, tuh kita semprotkan terus. Dia akan lumer dengan sendirinya. Saya tidak pernah menggunakan barang keras seperti barang-barang besi atau sikat ya. Saya lebih suka saya semprot langsung menggunakan thinner. Sekitar 2 atau 3 atau 4 kali tergantung dari kekotorannya. Tuh perhatikan, itu rontok teman-teman. Nah, pen brush ini soalnya kalau rusak tidak cukup 2 juta ya teman-teman. Makanya untuk perawatan saya sedikit lebih apik atau lebih menjaga gitu. Spare partnya itu kan sangat kecil ya. Saya tidak pernah membongkar total atau saya bersihkan pelan-pelan satu-satu pakai cotton bud apa, saya nggak, jarang. Paling saya semprot aja. Soalnya saya pikir-pikir juga sama aja teman-teman. Nah, silahkan diperhatikan, disimak videonya baik-baik ya teman-teman. Ini trik yang saya pakai. Untuk thinner yang saya gunakan adalah thinner jenis PU, poliuretan. Nah, ini malah untuk bersih-bersih sama saya. Soalnya dia sangat tajam, ke cat itu sangat tajam. Walaupun cat itu menggumpal, dia akan kena luntur tuh. Kalau kita pakai thinner biasa itu kurang bagus teman-teman. Saya beberapa kali coba pakai thinner yang biasa itu lama bersihnya dan kurang maksimal. Nah, pertama langsung kita bersihkan lagi, kita lap lagi. Nah, di sini untuk bahan pen brush itu full stainless ya teman-teman. Jadi untuk thinner dan lain-lainnya air aman. Silahkan diperhatikan cara saya membersihkan pen brush supaya tidak rusak. Soalnya kalau kita sering bongkar-bongkar, kita sering buka, kita sering colok-colok, itu kemungkinan rusaknya besar ya. Saya lebih dari 7 piece yang rusak. Setelah saya coba dari pengalaman saya pribadi, akhirnya saya memilih untuk menyemprot saja. Ternyata lebih efektif dan lebih bersih. Ini trik ya teman-teman, saya share kepada teman-teman. Soalnya pen brush ini pen brush capek ya, kita pakai setiap hari. Sekitar 12 jam setiap hari ya. Ini kalau kita dibongkar lagi, dikuas lagi, disikat lagi, dicolok-colok lagi, wah, kemungkinan rusaknya akan sangat besar ya. Apalagi untuk pen brush Iwata itu paling nggak sekitar 3 juta ya teman-teman. Nah, silahkan disimak cara saya membersihkan pen brush, step dan stepnya, diperhatikan baik-baik. Nah, ini untuk di bagian depan ini adalah untuk mengatur angin ya teman-teman. Untuk jenis HPCH dan CMC Plus dia punya kelebihan ada pengaturan angin. Ini juga sama kita bersihkan, tidak perlu disikat. Kalau saya hanya disemprot thinner saja teman-teman ya, lebih awet. Mau perhatikan tuh, kotorannya akan luntur dengan sendirinya tuh. Saya jarang merendamnya, soalnya kalau direndam itu seal-seal yang ada di dalam itu akan sangat kotor teman-teman. Sangat kotor, maksudnya akan melar, jadi sealnya malah rusak. Lebih baik kita semprot begini saja. Kalau direndam loh ya, pengalaman saya pribadi, beberapa pen brush ada yang rusak, jadi lebih baik kita semprotkan menggunakan pen brush lagi. Nah,
Kita cukup modal thinner aja sekitar 3 atau 4 cup paintbrush. Nah, perhatikan baik-baik. Itu semua kotorannya akan keluar. Jadi tidak usah kita susah-susah menggunakan barang-barang seperti sikat atau apa. Kalau saya pribadi hanya cukup dengan paintbrush saja dan WD, teman-teman. WD ini untuk pelumas supaya performanya kembali normal lagi. Untuk kap depan saya jarang-jarang sekali buka kalau tidak macet ya teman-teman ya. Makanya merawat paintbrush itu sama aja merawat penghasilan kita ya teman-teman. Alasannya ini adalah alat untuk kita mencari uang. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, silahkan disimak. Nah, di dalam itu kan ada lubang kecil tuh, itu untuk pentilnya. Jadi pentil itu yang mengatur angin ya. Itu kita semprotkan terus sampai bersih, nanti performanya akan sangat-sangat enak. Apalagi kalau kita gunakan juga pelumas, entah itu WD atau sedikit minyak goreng juga nggak apa-apa kalau tidak punya WD. Perhatikan. Nah, enaknya disemprot pakai 2 paintbrush ini, kita bisa sampai ke celah-celah, walaupun yang di dalam-dalam itu bisa kena teman-teman. Tuh, perhatikan. Terus saja disemprot sampai keluar bersih setiap celah-celahnya. Nah, kita ulangin berkali-kali terus saja. Nah, jadi pakai 2 paintbrush ya, itu akan lebih efektif, maksimal, dan bersih. Ya, disimak baik-baik ya teman-teman. Kita seruput dulu kopinya ini. Mantap. Nah, teman-teman, kali ini yang penting ya, teman-teman ya. Perhatikan di dalam paintbrush itu ada yang namanya pentil. Pentil itu untuk mengatur angin, teman-teman. Barangnya kecil, teman-teman ya. Adanya di tengah-tengah antara selang dan paintbrush. Perhatikan baik-baik. Barangnya seperti ini. Nah, barang ini akan kita amplas halus. Ini trik saya teman-teman ya. Ingat, amplas halus. Kenapa? Kalau hanya disemprot atau disikat dia tidak bersih. Akhirnya kita amplas halus. Pakai amplas yang paling halus. Supaya apa ya? Supaya ringan. Nah, lalu kita oleskan WD. Tidak usah banyak-banyak amplasnya, hanya seliwat saja supaya kerak-kerak yang menempel itu hilang teman-teman. Nah, pentil itu adanya di dalam situ teman-teman. Perhatikan. Nah, kita coba masukkan ya. Setelah kita kasih WD, kita masukkan. Nah, di situ dia tempatnya. Itu adalah komponen penting ya teman-teman. Pembersihan paintbrush ini hanya disemprot saja dengan paintbrush lainnya, semua sampai ke celah-celah. Saya jarang menggunakan barang-barang keras atau tusuk gigi atau apapun, jarang. Alasannya tinggal saya ulangi aja, semprot berkali-kali, dia akan sangat bersih. Nah, ini juga part penting ya teman-teman, soalnya dia bergeser ya. Kita kasih WD juga. Nah, silahkan diperhatikan baik-baik cara memasukkannya. Nah, begitu. Nah, ini juga part penting teman. Kalau kita narik paintbrushnya ke belakang itu keras, ini akan kita kasih WD atau pelumas atau minyak goreng boleh, sedikit saja supaya dia ringan. Jadi kita kerja tidak terlalu sulit ya teman-teman. Perhatikan baik-baik. Nah, kita pasang. Selesai sudah. Oke, sekarang jarum. Oh enggak, ada satu part lagi yang belum dipasang. Nah, ini pengunci jarum teman-teman ya. Perhatikan. Nah, oke, beres sudah. Tinggal bagian kap depan ya teman-teman. Kap depan saya terakhir. Nanti saya kasih unjuk bagaimana sih caranya membersihkan kap depan versi saya ya, supaya awet dan tidak banyak permasalahan. Soalnya kap depan ini harganya lumayan, ditambah lagi kalau kita lagi banyak kerjaan repot. Makanya lebih baik
kita semprot saja. Nah, ini bagian angin juga kita kasih WD supaya mengatur angin tidak seret, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Untuk seal, nah di dalam pengatur angin ini ada sealnya, teman-teman. Bentuknya kecil sekali. Kalau teman-teman susah mencarinya, itu yang dipakai adalah seal korek, teman-teman. Saya kasih tahu triknya ya. Seal korek itu kalau korek dibuka itu dibongkar, korek api biasa itu ada sealnya. Nah, itu bisa kita pakai. Nah, di sini saya unjukkan bagaimana sih cara saya membersihkan jarum. Perhatikan, saya juga pakai amplas, tapi tidak lama, hanya sebentar saja, supaya keraknya hilang saja, tidak mengikis ya. Tuh, diputar-putar saja, dah, begitu saja sudah beres. Nah, supaya kerak itu hilang, kadang disemprot itu tidak bisa hilang, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Nah, oke, tahap selanjutnya yaitu nozzle. Nah, ini hati-hati nih, perhatikan baik-baik ya teman-teman, tolong disimak, ini hati-hati. Yang paling riskan dari paintbrush adalah nozzle atau bagian depan. Ini untuk teman-teman pemula atau ya semuanya yang ingin belajar, perhatikan baik-baik, disimak ya. Ini hati-hati dalam membersihkan, kita hati-hati sekali, soalnya kalau sampai nozzle ini berubah bentuk atau lubangnya berubah, itu diameter keluarnya cat itu juga berubah, teman-teman. Makanya hati-hati. Apabila teman-teman masih punya paintbrush yang kualitasnya bagus, alangkah baiknya jangan sampai pakai alat macam-macam untuk dibersihkannya. Cukup disemprot saja pakai paintbrush lagi. Ini adalah trik saya. Soalnya saya beberapa kali mengalami patah nozzle, mengalami ya paintbrushnya error lah. Harusnya bisa kecil, ternyata tidak bisa kecil. Disinilah kuncinya, teman-teman. Perhatikan cara saya, hanya disemprot saja berulang-ulang, nanti paintbrush tersebut akan bersih. Ini perhatikan ya, terus menerus ya. Kalau teman-teman aplik, kalau misalkan mau pakai cotton bud juga boleh, cuman saya tidak merekomendasi sih, jarang saya pakai cotton bud. Nah, paling hanya disemprot-semprot saja sudah rontok. Nah, ini adalah nozzle, perhatikan teman-teman ya, bentuknya kecil, sangat kecil. Bentar, saya cari fokusnya dulu, teman-teman. Bentuknya kecil. Ntar saya bersihkan dulu lensanya, sepertinya kurang jelas ini, perhatikan. Nah, nozzle-nya mulai kelihatan. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Kalau saya pribadi tidak pernah dibuka kecuali macet. Nah, hanya semprot saja begini, teman-teman. Ini adalah kunci keawetan dari paintbrush. Jangan sampai kita beberapa kali beli lagi, apalagi untuk jenis Iwata ini kan harganya lumayan, nggak dapat 2 juta ya teman-teman ya. Oke, sekian saja video dari saya berbagi trik bagaimana sih cara saya merawat paintbrush supaya awet. Nah, begini sudah siap untuk digunakan. Paintbrush ini akan hajar langsung untuk karya-karya berikutnya, sangat nikmat ini, pasti sudah sangat bersih ini. Sudah tidak perlu dibongkar, tidak perlu dikuas-kuas yang macam-macam, hanya semprot saja beres. Oke, sekian dari saya, mantra.